nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai kita acara yang telah di-share bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembinaan Takfimul Jamiyah bagi para peserta anggota baru. Tentunya ini adalah merupakan momen bagus buat kita yang selama ini kita tertarik dengan anggota dengan Persis, tapi di sisi juga kita harus punya kartu sah sebagai kekuatan anggota kita ya untuk Persis, terutama di Persis Rancayakek ini. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan beberapa rangkaian acara berkaitan tentang kegiatan Takfimul Jamiyah. Karena memang sesuai dengan waktu yang ada, waktu terus bergulir, oleh karena itu saya sebagai pembawa acara akan mempersingkat saja. Yang pertama kita acara ini dengan bacaan basmalah. Kemudian berikutnya sambutan dari ketua PC Rancayakek dan ketua PC Persis Rancayakek dalam hal ini Pak Ustaz Yudi menjadi sebagai kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sami'na wa ata'na. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Nurdin, utusan dari pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung, dan insyaallah beliau pun akan menyampaikan materi. Yang kami hormati penasehat pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancayakek Al-Ustaz Endang Sirajuddin. Yang kami hormati
Ikhwan Kastil pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike dan para ketua pimpinan jamaah Persis sekecamatan Rancaike, dan yang kami hormati ketua panitia ex officio Lidgar SDMO Al-Ustaz Dr. Anas Asad Mulyana, dan tak lupa yang kami hormati para peserta calon anggota Persis di dalam acara Tafhimul Jam'iyah Persis Kecamatan Rancaike. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama hadir di masjid dan kantor bersama pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike dalam rangka mengikuti agenda program jihad Tafhimul Jam'iyah bagi para calon anggota Persis Rancaike. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sehingga insyaallah dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, apa yang sedang kita laksanakan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike menghaturkan syukran jazila kepada ikhwan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Persis Kecamatan Rancaike, dan pada pagi ini alhamdulillah sudah hampir 100% ikhwan yang menjadi peserta di dalam Tafhimul Jam'iyah ini bisa hadir. Ikhwan fillah, program jihad Tafhimul Jam'iyah ini merupakan program prioritas pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaike di bawah bidang gerakan SDMO, sumber daya manusia dan organisasi, atau di dalam istilah QAQD dan pedoman Jam'iyah itu adalah SDI, sumber daya insan, sampai ini insan dan manusia. Dan ini merupakan amanat yang telah diputuskan dan disepakati di dalam musyawarah cabang Persis dan muskercap pertama PC Persis Kecamatan Rancaike, di mana di dalam amanat muscak dan muskercap salah satunya adalah pimpinan cabang Persis memprioritaskan program jihad untuk rekrutmen atau penerimaan calon anggota Persis. Tentunya rekrutmen dan penerimaan calon anggota Persis ini
didasari dengan banyaknya simpatisan Persis di Kecamatan Bansereke, dan juga untuk memanfaatkan jamaah-jamaah yang aktif di dalam pengajian-pengajian. Di dalam rekrutmen dan penerimaan calon anggota Persis ini pada masa kepemimpinan cabang sekarang ini, insya Allah akan melalui beberapa tahapan. Kalau dulu rekrutmen dan penerimaan calon anggota Persis itu cukup ngobrol. Jadi ada ikhwan yang aktif ngaji, pengajian yang masih di pimpinan cabang atau di pimpinan jamaah di masjid-masjid, kelihatannya aktif, lalu ditarik menjadi anggota Persis. Karena memang dulu salah satu mindset pembinaan itu adalah pengajian, walaupun itu tidak salah. Jadi pengajian yang diadakan oleh pimpinan cabang dan oleh pimpinan jamaah, ini dijadikan sarana untuk rekrutmen calon anggota Persis. Di satu sisi secara kualitas bagus, pemahaman tentang Quran Sunnah, tapi di sisi lain ada kelemahan. Bisa jadi kelemahannya adalah pemahaman terhadap jamiahnya itu sendiri. Oleh karena itu maka untuk kepemimpinan sekarang adalah kita melalui tahapan-tahapan. Ya, untuk calon anggota Persis ini melalui tahapan tafhimul jamiyah. Ya, tafhimul jamiyah ini adalah pembinaan bagi para calon anggota Persis, agar calon anggota Persis ini betul-betul memahami pokok-pokok tujuan jamiyah. Jadi betul-betul paham terhadap yang namanya jamiyah. Nanti setelah tafhimul jamiyah ada tahapan-tahapan lain. Jadi ini bukan sekali saja. Nanti setelah jadi anggota, begitu pun nanti tasbih para ketua pimpinan jamaah itu akan ada pembinaan. Karena salah satu program SDM sumber daya manusia dan jamiah itu adalah pembinaan anggota Persis. Nanti ada tafhim, ada juga takwin, pembentukan, terus setelah takwin itu adalah untuk anggota Persis. Jadi yang sudah jadi anggota Persis pun itu masih ada dalam proses pembinaan melalui takwin. Takwin itu adalah pembentukan. Ya, setelah itu ada lagi tahapan yang ketiga. Di samping takwin adalah kalau tidak salah tausiq wal jamiyah. Tausiq wal jamiyah. Ini untuk memperkuat soliditas komitmen para anggota Persis termasuk pengurus. Karena tasnya pun kalau tidak dibina, pengurus pun kalau tidak dibina, itu akan lambat laun terlepas komitmennya, iltizamnya terhadap jamiyah. Lepasnya dari komitmen terhadap jamiyah ini bisa jadi faktor perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, soal baperan. Pengurus ulah baperan, ulah belikan. Tapi itu dibina melalui tausiqul jamiyah. Nanti yang terakhir tingkatan yang paling tinggi, tahdibul muhaddib. Jadi ini pembinaan bagi
istilah yang lebih umum itu murabbi. Ya, murabbi. Ya, jadi murabbi yang nanti bisa jadi menjadi pemandu, pemateri di dalam pembinaan. Jadi kita akan tentukan nanti orang-orangnya setelah melalui tahapan-tahapan itu ini ada kualitas untuk menjadi murabbi. Dari anggota juga bisa. Jadi supaya betul-betul yang namanya jamiah ini bukan hanya sekedar aktif ngariu tapi paham. Ya, ikhwan fillah, nah itu adalah tahapan-tahapan untuk rekrutmen calon anggota Persis atau tahapan-tahapan SDM, sumber daya manusia atau sumber daya organisasi. Yang tentunya pembinaan ini di samping pembinaan secara kualitas sudah atau ya kualitas, juga pembinaan secara kamiyah kuantitas. Jadi kita ingin bahwa walaupun kalau dulu ada sebuah pesan, ada sebuah pemikiran, kita tidak memprioritaskan kuantitas, tapi yang kita prioritaskan kualitas, begitu. Kalau sepuh-sepuh kita itu menanamkan bahwa Persis itu tidak memprioritaskan kuantitas, tapi memprioritaskan kualitas. Tentunya bahwa pemahaman itu lalu jangan dipahami oleh kita baik seperti yang penting berkualitas, bukan seperti itu. Jadi yang kita tarik pemahaman dari sepuh-sepuh kita itu adalah bahwa anggota-anggota Persis ini harus memang berkualitas, berkualitas di samping juga kuantitas. Makanya alhamdulillah untuk periode tahun pertama ini nanti insya Allah akan ada muskercat 18 Oktober, musyawarah kerja cabang yang dilaksanakan 1 kali sekali. Dalam periode 1 tahun ini alhamdulillah PC Persis sudah bisa melalui Bidigar SDMO sudah bisa mewujudkan, merealisasikan amanat, yaitu rekrutmen calon anggota Persis yang menurut data yang kami terima dari panitia sekarang ini dihadiri atau peserta yang daftar menjadi calon anggota Persis itu sebanyak 45 40 kirang langsung 45 peserta. Tapi di sini masih ada yang belum hadir. Nah ini tujuan diadakannya Takhim Mujamiyah ini adalah untuk pembinaan para calon anggota Persis, supaya nanti setelah menjadi anggota Persis itu memahami terhadap pokok-pokok tujuan jamiah, terus juga komitmen iltijam terhadap jamiah, dan juga mudah-mudahan bisa terbentuk di dalam istilah pedoman jamiah itu adalah Ta'ifatun Dhahiruna 'alal haq. Jadi golongan yang memperjuangkan kepada hak, kebenaran. Jadi ikhwan hadir di sini ini dalam rangka menjadikan diri kita sebagai sebuah golongan yang memperjuangkan al-haq. Dan tentunya di dalam memperjuangkan al-haq ini kita tidak lepas untuk berjamaah. Jadi untuk ngomong-ngomong Quran Sunnah, hanya menjadi orang yang sunni sesuai saran Rasulullah, tapi diajak berjamaah campuran sunnah. Nanti salah satu kesempurnaan Islam itu la Islam illa bil jamaah. Sempurna Islam dengan berjamaah. Jadi lamun can ayat dulu anu telebekan jamaah
ya, maka can Islam, can sampurna Islamna, ya can sampurna Islam. Maka ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk bergabung di Jamiah Persis. Tentunya bahwa kamiyah dan jumlah ini, kuantitas dan kualitas ini diperlukan. Apalagi di Kecamatan Rancaikek ini memang peta komunitas warga Rancaikek ini sangat kompleks. Maaf ya. Jadi berbagai pemikiran, berbagai aliran malah menjadi pikiran-pikiran yang paling utama di Kecamatan Rancaikek. Tokoh-tokohnya juga itu di Kecamatan Rancaikek. Syiah teh tokoh nasional teh, guru nasional teh orang Rancaikek. Rancaikek mah gak kenal Syiah teh mati pemikirna, tokohna, pendirina, guruna orang Rancaikek, orang Sangiang. Begitu aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang lain banyak, malah menjadi tokoh-tokoh utama nasional di Rancaikek. Mulai dari LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia kan di Rancaikek. Kamaris Bukino ini kadang-kadang ke LDI ngabri, enggak ada yang ngaku, mui yang ditolak. Karena memang dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditolak, jadi tidak menerima. Jadi banyak. Oleh itu maka tentunya di dalam menghadapi pemikiran-pemikiran di Kecamatan Rancaikek ini perlu kita bersama. Nah, kita perlu bersamaan dan tentunya kita berharap bahwa Persis di Kecamatan Rancaikek menjadi organisasi yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pemikiran di Kecamatan Rancaikek. Di Kecamatan Rancaikek. Ikhwanillah, dan untuk Bidgar SDMO, Bidgar Garapan SDMO dan Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini di Tasdil PC ini oleh dipegang oleh Al-Ustaz Asaduyana dan Kang Suhendar. Ini yang akan menggarap garapan-garapan sumber daya manusia dan organisasi. Alhamdulillah bahwa di Kecamatan Rancaikek Persis sudah mempunyai kantor bersama dan masjid. Lain masjid di kantor bersama pribadi memang milik Persis. Milik Persis. Ia lamun kurang terbuka anggota Persis di Kecamatan Rancaikek, sah mereka garap masjid, sah mereka garap kantor bersama. Siapa yang akan meneruskan hasil kepemimpinan sebelumnya? Dan melalui satu-satu simpatisan, masjid dia dikelola simpatisan terbiasa dan anggota Persis. Makanya sekarang juga Qayyimul Masjid yang sekarang dibentuk Qayyimul Masjid dari Al-Ajlan PC ini adalah ada yang sekarang ikut karena terlibat dalam Qayyimul Masjid. Qayyimul Masjid dari DKM. Jadi kalau di Persis sebutnya Qayyimul Masjid. Nah ini salah satu. Jadi salah satu rekrutmen calon anggota Persis itu adalah bahwa di Rancaikek itu banyak masjid-masjid Persis dan sekarang sudah diwakafkan secara resmi 5 masjid dan juga ada masjid binaan-binaan. Maka tentunya yang menggarap adalah anggota Persis, saya simpatisan, tapi anggota Persis. Disungguhin selaku ketua PC menginstruksikan kepada Bidgar Dakwah untuk secepatnya ada reformulasi DKM, istilah yang ilaharnya
reformulasi DKM. Reformulasi ini dilakukan karena memang DKM atau Kaimul Masjid yang menggarap masjid-masjid Persis itu harus beranggotakan Persis. Harus beranggotakan Persis. Jadi satu simpatisan. Ya, maupun luar. Pernah terjadi kemarin ya, itu ada wakaf Persis itu mau dibangun. Terus ada yang ngomong, ini mah masjid wakaf Persis, bukan masjid madrasah. Ada lahan yang kosong. Ini mah wakaf Persis. Ada yang ngomong aku sahawe di siana. Itu pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Yang usaha di siana. Yang bisa basic usaha, itu bisa pola usaha kudu anggota Persis. Jadi, pentingnya ya menjadi anggota Persis sebab banyak potensi-potensi SDM dan organisasi termasuk infrastruktur Persis ya, di Kecamatan Aceh. Ini mah bisa digarap kecuali anggota Persis. Maka ini merupakan awal mudah-mudahan bahwa anggota Persis punya tanggung jawab untuk memelihara aset-aset Persis. Selanjutnya tentunya bahwa kita tahu ya, dan kita pernah mendengar sebuah ayat yang ada di dalam surah At-Taubah, kalau tidak salah surah At-Taubah ayat 122. Nah, ini ayat memberikan mengisyaratkan kepada kita sebagai seorang muslim bahwa kita itu harus memposisikan fungsinya masing-masing. Jadi ayat job di Islam di jamaah ayat job, ayat anggotanya, ayat pengurusnya, ayat ustadznya, baliknya. Ya. Jadi wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu liyanfiru untuk pergi ke medan perang kapan perang. Falaula nafara min kulli firqah, ya, kenapa tidak? Ya, seandainya sebagian golongan ya bingung di antara golongan-golongan lihat tafaqahu fiddin, ada yang mendalami agama. Nanti ada job-job di masing-masing anggota Persis, dia bagian perang, dia bagian demo, dia bagian ngaji khusus. Jadi perlu paham dalam ayat yang ustaz ngaji hukum demo karena mereka mengaji khusus. Jadi ayat tukang demo itu kan ngajar khusus itu. Walium diru kaumahum idza raja'u ilaihim, dan ada yang memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali kepada kaumnya. Ya, ada yang memberikan peringatan. Dan alhamdulillah, ikhwan kita kembali kepada kaumnya di Lingga, lain pesantren di Bentar, lain pesantren di Pajagalan, lain pesantren di Tarogong, balik hadir ke kaum Lacaike. Nah, indung biru diberikan peringatan, Lacaike Ciwae harus ada kewajiban. Ya, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka terjaga. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan selaku ketua pimpinan cabang. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Mari kita merapatkan barisan. Ya, mari kita terlibat di dalam jamaah melalui jam'iyah Persis Kecamatan Rancaike. Ya, agar Persis Rancaike ini bukan hanya menjadi sebuah kisah yang hilang, cerita yang hilang, tapi terus ada perjuangan di dalam mendekatkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan kalah oleh orang-orang kafir yang mereka telah mengorganisir ya, program-program mereka untuk meruntuhkan Islam dan orang-orang Islam. Itu spontanitas, terorganisir. Tahunan yang tidak terorganisir ya, untuk menegakkan Quran Sunnah itu harus terorganisir. Salah satu ciri
terorganisir itu terlibat di dalam anggota PERSIS. Insya Allah nanti setelah tafsir ada takwin. Jadi ada tahapan-tahapan. Kita akan memaksimalkan amanat dari pimpinan pusat. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya itu adalah dari saya sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustaz Ibu Yadi Kesabi selaku Ketua PC Persis Raja yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua PD sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan dipandu oleh Ustaz Dr. Anas Haji Dr. Anas akan memberikan kepadanya di sini. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sengaja pada pagi ini saya membaca tahmid, yaitu alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Itu lafaz yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika mendapat sebuah kebahagiaan. Pas begitu di Yaman banyak yang masuk Islam, beliau sampai mengungkapkan sebuah ucapan binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi bukan dalam arti bapak-bapak di depan saya baru masuk Islam, tapi bapak-bapak bisa tertarik dengan Quran Sunnah. Itulah yang saya banggakan, karena tidak sedikit orang yang justru antipati dalam Quran Sunnah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini sampai banyak hantaman-hantaman kepada kelompok yang dikategorikan Wahabi, dan mereka melirik Wahabi itu Persis. Padahal Persis bukan Wahabi, Wahabi bukan Persis. Karena Wahabi juga mengharamkan rokok, tapi orang Persis merokok. Wahabi itu sholat tarawihnya 21 rakaat, kasus ini 11 rakaat. Jadi sebenarnya Wahabi itu siapa? Jadi jangan sampai kita tertipu, langsung gerah ketika ada menghina menyoroti Wahabi. Siapa Wahabi? Hanya mungkin ada kesamaan, tapi kan kesamaan itu bukan sama. Nah, oleh sebab itu maka saya merasa bangga dengan bapak-bapak ini karena bisa tertarik dengan Quran Sunnah. Yang orang lain membenci, yang orang lain antipati, yang orang lain itu tidak suka. Padahal tidak ada jalan ke surga kecuali satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pernah diskusi bahwa ada muncul sebuah pemikiran dari seorang tokoh Islam, bahkan dikategorikan Kiai Haji Epal Nasional. Beliau mengatakan bahwa kita sama cita-cita ke surga, hanya beda jalan. Jalan itu kan masing-masing saja, tapi yang jelas cita-cita kita sama ke surga. Saya jawab, kok ke surga banyak jalan?
siapa yang buat jalan ke surga? Kalau jalan ke surga banyak, siapa yang membuat jalan ke surga? Kalau orang Ranca Ekek ke alun-alun Bandung, wajar jalannya macam-macam. Kenapa? Karena banyak jalannya dan ada yang buatnya dan kita tahu alun-alun Bandung. Tapi kalau ke surga nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa kecuali satu. Al-Haq wahid, kebenaran itu satu. Jadi jangan sampai kita keliru. Kalau misalkan sama ke surga, kemudian jalannya masing-masing, lantas Allah untuk apa menurunkan Quran? Untuk apa Allah mengutus Nabi? Kalau mau jalan masing-masing. Makanya saya sebutkan, awas, statement itu adalah statement yang membahayakan. Seolah-olah akan mengkufuri Quran dan Sunnah, akan mengkufuri terhadap Quran dan Rasul, karena nanti akan mengabaikan, akan membiarkan Quran dan Sunnah, Quran dan Rasul. Inilah, jadi tidak enteng gitu ungkapan seperti itu. Oleh sebab itu maka disinilah saya dari pimpinan daerah apresiasi kepada bapak-bapak ini musim kiwadi gitu mau bergabung dengan Quran Sunnah. Ini sebuah hidayah, ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau Rasulullah mengungkapkan sebuah ungkapan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma'ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalaqahum. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, maka ia pahamkan dalam agama. Nabi hanya sekedar membagi-bagikan, Allah yang memberi. Selama orang berpegang teguh terhadap amrullah, maka tidak akan bisa disimpangkan, tidak akan bisa disesatkan oleh orang-orang yang lain. Saya yakin ibu bapak, ya saya ibu. Nah, saya yakin bapak-bapak ini berpegang terhadap Quran Sunnah, mau kelompok mana saja tidak akan bisa menarik, membawa, menggusur. Makanya dengan jaminan Rasulullah lan tadillu abada, lan masuk fi'il mudhari itu lil mudawamah, artinya lan tadillu selamanya tidak akan tersesatkan. Jadi kalau ada orang yang tersesatkan, eta teh keur ngagambarkeun jelema eta teu nyekel kana Quran Sunnah atawa nyekel orang. Kalau tadi Ustaz Yudi mengatakan di sini banyak tokoh-tokoh aliran sesat, kenapa ini menggambarkan orang yang tidak punya pegangan Quran Sunnah? Kalaupun dia pernah itu di Persis, ya kan lapor gitu kan, mabes gitu. Nah itu. Jadi kalau misalkan saya baca tentang masalah orang-orang yang masuk Syiah, saya satu, pertama memang dia lemah, memegangnya lemah. Yang kedua, lebih hebatnya adalah tertarik dengan urusan duniawi. Tertarik dengan urusan duniawi. Makanya disinilah perlu yang disebut paham. Insya Allah paham mual kabawakin. Saya tertarik. Bapak-bapak masuk Persis itu cek istilah orang Sunda lain kairin kucai kipin, lain kabawa kucai lencar, tapi benar-benar paham. Kalau mentema Persis dengan sekedar istilah kabawakan pas melihat sesuatu yang kurang dengan sigat itu. Makanya saya sering diingatkan oleh orang tua kita di Persis apa? Masuk Persis bukan hanya tahu ruangan tamunya, tapi kudu tahu jeung jambana, kudu apal jeung dapurna. Itu kan hari ruang tamu katemponan naon? Bersih, sehat, kan kelihatan nyaman, tertarik, itu kan ruang tamu. Tapi hari dapur komolong jamban. Nah kalau tidak tahu, itu akan jadi istilahnya setelah masuk geningan siga kieu Persis teh salah nonton atuh nu alus nawan. Cinta puasa kali mangsa mah istilahna dapurna, tapi dapur itu penting. Zaman itu penting. Jangan dilihat dari segi tempat yang kotor, tapi penting. Sok di mana-mana we zaman ciga kumaha hirup.
Kalau tidak ada dapur seperti apa? Memang istilahnya orang gaya itu kalau di ruang tamu gitu kan, lamun di hajat, nanti ada tuh gagah, lalu dapur macam lalu dia tuh. Tapi lamun di dapur kumaha? Ripuh tak anu dandan deh. Itu kan persoalan. Oleh sebab itu disinilah bapak-bapak masuk persis itu harus betul-betul paham. Ada contohnya, ada orang masuk persis lantaran kabawa ke istrinya. Ternyata apa pisah? Balik dengan habitatnya. Atau istrinya meninggal. Ternyata dia berpisah, padahal bergabung di persis sudah lama, rumah tangga lama. Ternyata istilahnya berpisah, ima dengan meninggal atau dengan talak. Sehingga dia kembali lagi dan kembali persis akidahnya, ibadahnya kembali lagi. Gara-gara nama tidak takfir, ini gara-gara tidak paham. Kebanyakan istri dibawa oleh suaminya, gitu kan? Masuk persis masuk pemudi. Ternyata di rumah tangganya bermasalah, pisah, dan dia kembali lagi. Ini bukan kejadian yang diadakan, ini sesuatu yang real. Banyak kejadian-kejadian, gitu kan? Atau mungkin ada sesuatu yang tidak enak di jamnya. Wah, iya, ketempatnya Ustaz Yudi teh hebat, nah arigus kuring diasup di persis, iya ayo ditahin pak. Terkenal tidak di persis teh keringan, naon ayo infak hari suka cari dibagi sembako dulu di persis teh, tapi dituntut dulu. Nah disitulah mulai ngecek keringan di persis teh. Nah itu kan diantaranya. Makanya kalau di persis ini kendalanya satu, bahwa tidak mau masuk persis lantaran bawa infak. Itu kan memang tidak paham persoalannya. Makanya di sini setelah takhim nanti harus ada tingkatan yang selanjutnya, pendidikannya, tausiknya dan yang lainnya. Nah ini Pak, pentingnya takhim. Pentingnya takhim. Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang faqih fiddin, paham dalam agama. Ternyata persoalan paham dalam agama dua yang saya soroti. Yang pertama adalah al-bashir bi amri dini. Orang hidup itu selalu menjadi ukurannya agama. Namun hidup di alam dunia pakai ukuran ilmu agama, pakai ukuran syariat, itulah paham. Loba jalma lamun dina kehidupan dunia ukuranana nampa. Ukuranana syahwat. Ya, ukuranana emosi. Pokoknya cek saya kia, saya hayang kia. Jangan orang menggunakan ukuran agama kayak benar henteu, boleh tidak, halal haram, batal hak. Jangan orang melakukan sesuatu di dunia ini pakai ukuran agama. Orang yang paham pasti dia pakai ukuran agama. Sering contohnya banyak orang yang istilahnya dalam prosesi pernikahan itu kan manggil artis-artis dajjal. Apa bu artis-artis dajjal? Iya, ketika moleklat ada jin hujan. Itu juga yang ajak di orang persis. Aduh, cinta kumaha lah gitu, musibah. Itu kan kenapa? Karena ukuran syahwat jadi ukuran agama. Padahal itu harus pakai kacamata agama. Orang yang paham pasti segala sesuatu pakai ukuran agama, bukan pakai syahwat. Hebat kan? Merubah suatu paradigma hidup, merubah sebuah karakter yang manusia di alam jahiliyah hidup berdasarkan syahwat, dirubah ke Nabi hidup berdasarkan syariat. Itu bukan dakwah yang mudah. Merubah itu bukan sesuatu yang enteng. Tina jahiliyah karena Islam tewala. Soke jalma tukang mabok dicari mabok sih rumah lah. Sehingga nanti perempet jika aing mah ngadu perep tidak perlu dicari makan gitu. Orang sudah berkelimpang dalam riba dilarang riba mana? Berontak rata-rata. Itu kan? Nah ini makanya orang yang paham ini Pak akan selalu sesuatu itu disoroti, pandangannya, kacamatanya adalah al-bashir bi amri. Yang kedua yaitu orang yang paham akan al-mudawarah ala ibadah
ibadatillah, akan selalu dawam continue ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Henteu hana tai kotok. Mana tai kotok teh? Hana tai kotok mah begitu cek, gitu keluar, ada. Terlihat tidinya tis. Ada. Bapak-bapak, aya mimiti asup ka Persis mah semangat gitu kan. Ari geus lila saeutik. Mimiti ari kerjaan jadi Persis mah ketol majikeun, geus asup Persis jadi ngedur. Ari kerjaan asup Persis mah tapi ka istilahna sumbangannya infak jariahnya hebat. Ari geus asup dengan ada kendala sesuatu lain lagi. Orang yang paham itu al-mudawwah bisa continue. Bahkan Nabi mengatakan ahabul a'mal adwan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah continue. Ini yang paling berat. Makanya orang yang paham insya Allah akan segala sesuatu, yaitu dilihat dari sudut agama. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah ini dengan continue. Itu yang paling berat, itu yang paling istilahnya sulit, yaitu mendawamkan continue. Saya yakin bapak-bapak bisa tahajud, tapi lamun biasa tahajud hasilnya. Bapak-bapak bisa tahajud, tapi nggak biasakan tahajud hasil. Bisa saum sunnah, tapi nggak biasakan, itu yang paling sulit. Jihad bisa nggak biasakan jihad, maka inilah yang perlu kita paham. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dua persoalan, al-bashir bi amri dini dan al-mudawamah ala ibadati rabbih. Nah, itu diantara yang saya sangat takjub, apresiasi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi orang menghantam Quran Sunnah, kita bisa bergabung dengan organisasi Quran Sunnah. Bapak-bapak perlu tahu bahwa ketua DPW NU ini masih keluarga saya. Di Sayati, keluarga besar Muhammadiyah masih dekat dengan keluarga saya. Kenapa saya pilih Persis? Kenapa saya pilih Persis? Karena tidak ada masa dari waktu saya dewasa sampai sekarang organisasi yang konsentrasi, yaitu berjuang menegakkan Quran Sunnah. Yang lain sudah berjuangnya saling berjuang, tapi kita tetap berjuang memperjuangkan Quran Sunnah tetap hidup di muka bumi ini dalam berbagai hal. Jadi ini yang saya tertarik. Makanya wajar di Persis masih kene konsisten. Lamun ibadah tahrikus sababah. Di nusajen mah aya nu gerak-gerakeun, aya nu cicing, aya nu ngeluh, aya nu mereupan, rubah-rubah pada ketika salat. Tapi di Persis tidak. Yang namanya persatuan umat Islam, sholatnya ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Maka daripada di persatuan umat Islam, meaning di persatuan Islam. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya banggakan dan saya sengaja sampaikan bahwa saya juga masuk Persis bukan sekedar terbawa oleh keluarga, tapi dipelajari, dipahami, sehingga insya Allah dengan paham itu kita bisa continue berjuang melalui sebuah jamiah persatuan Islam. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketua PD Dr. Anas Haji Hasim Suryadi itu membuka muscab di Pasir Jambu, kemarin muscab di Raja Bali, beliau tidak bisa hadir di kesempatan ini dan mewakilkan saya pribadi sebagai wakil satu di PD Persatuan Islam. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan Persis Ranca Ekek dan yang hadir di tempat ini, maka untuk acara Takhimul Jam'iyah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami buka dengan resmi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz yang telah memberikan sambutan sekaligus peresmian acara pembinaan Tabligh Jamiah langsung diresmikan oleh pihak PD. Alhamdulillah acara hari ini acara resmi yang diawasi oleh pihak PD Kabupaten Bandung. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sesuai agenda acara tentu nanti sebelum ke materi nanti akan dipandu oleh moderator, dan tentu tidak akan oleh saya, langsung nanti dipandu oleh moderator. Materi pertama nanti tentang tauhid sebagai dasar perjuangan Islam, materi kedua tentang al-jamaah sebagai mabda jamiah, kemudian materi ketiga tentang sirah nabawiyah sebagai dasar perjuangan. Sebagaimana yang tadi disampaikan berkaitan tentang keanggotaan Persis, tentunya idealnya dalam keluarga kita yang Persis itu bukan hanya suami, tapi juga istri juga harus. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ternyata ketika satu hal tidak diinginkan meninggal atau apa, ternyata kan kembali lagi ke tempat asal kembali. Nah, di sini juga di Masjid PC Persis Haya Al-Ajlan itu ada pengajian rutin setiap Jumat sore. Nah, tentunya silakan nanti untuk istri-istri yang calon-calon anggota itu bisa mengikuti pengajian rutin setiap Jumat di Masjid kecil ini. Salah satunya adalah untuk pemahaman juga berkaitan dengan Persis. Baik, agenda berikutnya ini adalah kopi break. Jadi para peserta untuk sementara istirahat sebentar, hanya 15 menit ya, untuk mencicipi kopi break sebelum ke acara ini. Jadi silakan, kopinya sudah disediakan di luar ya. 15 menit ya.